Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masih membahas sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Jadi, kita masih mencari daerah penyelesaiannya. Nah, untuk materi kali ini sebenarnya hanya untuk menguatkan materi yang sebelumnya. Seperti apa penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Ya, ini contohnya gambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3x plus y kurang dari sama dengan 9, kemudian yang kedua 5x plus 4y kurang dari sama dengan 20, dan x sama y-nya lebih besar sama dengan 0. Oke, langsung kita jawab. Kita cari dulu ya titik potong masing-masing pada sumbunya, dan kita buat persamaan ini seperti sama dengan ya, dijadikan sama dengan. Nah, ini 3x plus y sama dengan 9. Oke, kita buat tabel seperti ini untuk memudahkan kita. Nah, sekarang kalau misalnya x-nya 0. X-nya 0 ini kita tutup, berarti tinggal sisa ini ya. Tinggal sisa y sama dengan 9. Maka y-nya adalah sama dengan 9. Kemudian sekarang kalau y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0. Nah, kita tutup ini. Nah, jadi 3x sama dengan 9. Maka x-nya itu adalah 9 dibagi 3. Jadinya 3. Nah, titik potongnya adalah, ingat dari atas ke bawah, 0,9 dan 3,0. Nah, sekarang pertidaksamaan yang kedua nih, pertidaksamaan 5x plus y kurang dari sama dengan 20. Nah, kita jadikan sama dengan, maka jadi 5x plus 4y sama dengan 20. Kemudian kita buat tabel lagi supaya mudah. Nah, ini tabel x sama y. Nah, sekarang kalau x-nya 0, X-nya 0 ini kita tutup, tinggal sisa 4Y sama dengan 20. Nah, maka 4Y sama dengan 20, Y-nya adalah 20 dibagi sama 4. 20 dibagi 4, hasilnya adalah 5. Kemudian kalau si Y-nya sama dengan 0, nah ini Y-nya kita tutup nih, Y-nya sama dengan 0. Maka tinggal sisa 5X sama dengan 20. X-nya berapa? X-nya adalah 20 dibagi sama 5. Berapa? 20 bagi 5? Hasilnya 4. Nah, titik potongnya adalah ya dari atas ke bawah. Ingat, 0,5 dan 4,0. Nah, ini ya. Nah, kemudian sekarang kita buat grafiknya. Nah, ini ada sumbu Y dan sumbu X ya. Ini. Kemudian ada titik koordinat pusatnya, ada titik 0. Nah, sekarang kita buat dulu nih grafik yang pertama ini, 3x plus y sama dengan 9. Oke, x-nya 0, y-nya 9, kemudian x-nya 3, y-nya 0. Nah, ini ya titiknya, x-nya 0, Y-nya 9, kemudian X-nya 3, Y-nya 0. Sekarang kita tarik garis. Nah, tarik garis seperti ini. Kemudian kita mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Kita ambil titik uji. Titik ujinya kita ambil, nah ini pertama 1,0. 1,0 kita substitusi ke persamaan 3X plus Y kurang dari sama dengan 9. Kita jadikan sama dengan aja dulu. Maka kalau kita masukkan 3 kali 1 tambah 0. Hasil adalah 3. Nah, 3 ini ternyata kurang dari 9. Kemudian kita ambil lagi titiknya. Titiknya, nah ini di sebelah kanannya ya. Di sebelah kanannya si grafik nih. Si titiknya adalah 8,0. 8,0 ini kita substitusi juga ke sini. Maka jadi 3 kali 8 ditambah 0. Hasilnya adalah 3 kali 8, 24 ya. Jadi 24. Nah, ternyata 24 ini lebih dari 9 ya. Oh, berarti daerah yang di sebelah kirinya si grafik ini dia lebih kecil, sedangkan daerah yang ada di sebelah kanannya si grafik ini lebih besar. Jadi dimintanya yang mana nih? Oh, yang lebih kecil. Yang lebih kecil di mana? Berarti di sebelah kirinya si grafik. Maka daerah himpunan penyelesaiannya yang diarsir adalah yang di bagian kirinya ya. Bagian kiri ini nih dari grafiknya. Nah, kemudian sekarang kita buat grafik yang ini. 5x plus 4y sama dengan 20. Ya, titiknya 0,5 dan 4,0. X-nya 0, Y-nya 5. X-nya 4, Y-nya 0. Kita ambil titiknya. Nah, ini. X-nya 0, Y-nya 5. Kemudian X-nya 4, Y-nya 0. Nah, kita tarik garis sekarang. Nah, tarik garis nih. Ini tarik garis. Kemudian kita ambil titik uji lagi untuk tahu daerah himpunan penyelesaiannya yang mana. Kita ambil titik yang sama ya.
titik 1,0 nih. Jadi ada di bawah atau di sebelah kirinya si grafik. Kita ambil 1,0 ini kita substitusi ke 5x plus 4y sama dengan 20. Maka jadi 5 kali 1 tambah 4 kali 0. Hasilnya adalah 5. Nah, 5 ini ternyata lebih kecil dari 20. Kemudian kita ambil titik yang kedua. Sama titiknya ya, yang ini 0,8. Maaf, 8,0. Kita substitusi ke persamaan ini. Ya, yang tadi 5 kali 8 tambah 4 kali 0. Ternyata hasilnya adalah 40. Dan 40 ini lebih besar dari 0. Oh, berarti yang daerah sebelah kirinya si grafik ini, ya, yang warna hijau ini, itu lebih kecil. Dan yang di sebelah kanannya itu lebih besar. Maka kita lihat yang diminta yang apa? Yang kurang dari sama dengan 20. Maka yang mana? Oh, yang sebelah kiri. Oh, berarti kita arsir nih daerahnya, yang sebelah kiri ini. Nah, sekarang ada syarat yang lain. Syaratnya apa? Syaratnya adalah X dan Y-nya itu harus lebih besar dari 0. Berarti artinya ada di kuadran pertama, yang ini ya. Nah, yang diarsir yang paling banyak yang mana? Lihat, ini diarsir 1 kali nih, yang ini, ya kan? Kemudian yang ini diarsir 1 kali. Kemudian ini diarsir 2 kali, ya kan? Tapinya dia Y-nya negatif. Maaf, X-nya negatif. Kemudian yang sebelah sini, ini juga yang bagian bawah ini, dia diarsir 2 kali. Tapi X-nya positif, kemudian tapi Y-nya negatif. Sedangkan dimintanya yang lebih besar. Berarti kita fokus pada yang kuadran 1 aja. Mana yang diarsir paling banyak? Yang diarsir paling banyak yang bentuk ini ya, nih. Segi 4 ini. Nah, ini. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Ya. Ya, kita ke contoh yang kedua ya, ini. Nah, ini gambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2Y lebih besar sama dengan 6, 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 20, kemudian 5X plus 3Y lebih besar sama dengan 15, X sama Y-nya lebih besar sama dengan 0, jadi X dan Y-nya lebih besar dari 0. Nah, ini ada banyak pertidaksamaan, ada 5 pertidaksamaan. Ya, oke, kita langsung jawab. Ini sama kayak tadi ya, jadi kita cari titik potong pada masing-masing sumbunya dulu. Nah, yang pertama yang pada X plus 2Y lebih besar sama dengan 6, kita jadikan persamaan, ini ya. Kemudian kita buat tabel untuk mempermudahnya. Nah, ini X sama Y. Nah, sekarang kalau X-nya 0, nah ini X-nya ditutup, X-nya 0. X-nya 0, maka tinggal sisa 2Y sama dengan 6. Maka Y-nya itu adalah 6 dibagi 2. Berapa? 3 ya. Kemudian sekarang kalau si Y-nya 0, nah ini Y-nya ditutup, tinggal sisa Y sama dengan 0, maka tinggal sisa X sama dengan 6, maka X-nya adalah 6. Koordinat titik potongnya itu adalah 0,3 dan 6,0 ya. Kemudian sekarang yang ini nih, yang pertidaksamaan 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 20, kita jadikan sama dengan, ya, kita buat tabel lagi, ini XY, nah kalau X-nya 0, ini ditutup, ya, si 4X-nya ditutup, maka tinggal sisa 5Y sama dengan 20. Maka Y-nya adalah 20 dibagi 5. 20 bagi 5 berapa? 4. Kemudian sekarang kalau Y-nya 0, jadi si 5Y-nya ditutup nih. Ya, Y-nya 0, maka tinggal sisa 4X sama dengan 20. 4X sama dengan 20. Maka X-nya itu adalah 20 bagi 4, hasilnya adalah 5. Maka koordinat titik potongnya adalah, ingat ya dari atas ke bawah, 0,4 dan 5,0. Nah, sekarang pertidaksamaan yang ketiga nih, 5X plus 3Y lebih besar sama dengan 15. Ya, 5X plus 3Y sama dengan 15, kita jadikan persamaan. Buat tabel lagi, XY. Nah, sekarang kalau X-nya 0, X-nya ditutup, si 5X-nya ditutup. Nah, X-nya 0, tinggal sisa 3Y sama dengan 15. Maka Y-nya adalah 15 dibagi 3. 15 bagi 3 hasilnya adalah 5 ya. Kemudian sekarang kalau Y-nya 0, nih 3Y-nya ditutup, berarti Y sama dengan 0. Nah, tinggal sisa 5X sama dengan 15. Maka X-nya adalah 15 bagi 5, hasilnya 3. Ya, nah berarti koordinat titik potongnya adalah 0,5 dan 3,0. Oke, sekarang kita buat grafiknya. Nah, ini ada koordinat kartesius, sumbu X dan sumbu Y. Kemudian ada titik pusatnya 0,0. Nah, di sini. Nah, sekarang kita buat yang ini dulu nih.
ya, si 0,3 dan 6,0. X-nya 0, Y-nya 3, ya, kemudian X-nya 6, Y-nya 0. Kita tarik garis. Nah, kita tarik garis nih. Sekarang kita ambil titik uji untuk tahu daerah penyelesaiannya yang mana. Ya, nah ini Ibu ambil 1,0 ada di bawah grafik. Kita ambil yang di bawahnya si grafik. 1,0 ini kita substitusi ke X plus 2Y sama dengan 6, maka hasil adalah 1 ditambah 2 kali 0, ya. X-nya diganti 1, Y-nya diganti 0, maka hasil adalah 1. 1 ini ternyata kurang dari 6. Nah, berarti daerah yang di bawahnya si grafik ini adalah lebih kecil. Nah, sekarang kita coba ambil yang daerah di atasnya si grafik. Nah, ini titiknya. 0,7. 0,7 ini kita substitusi jadi 0 ditambah 2 kali 7. Hasilnya adalah 14. Nah, ternyata ini hasilnya lebih besar dari 6. Berarti daerah yang di atas sesi grafik lebih besar. Yang diminta yang mana nih? Yang lebih besar dari 6. Oh, berarti karena yang lebih besar dari 6 itu di atas, maka kita arsirnya adalah ke atas. Ya. Kemudian pertidaksamaan yang kedua yang ini. Kita buat dulu garisnya. Ya, titiknya 0,4. Ya, 0,4, X-nya 0, Y-nya 4, kemudian 5,0. X-nya 5, Y-nya 0. Nah, sekarang kita tarik garis. Nah, ini tarik garis. Sama kayak tadi, kita ambil titik uji dulu yang di bawahnya si garisnya. Ya, di bawah grafiknya 1,0. Kita substitusi ke 4X plus 5Y kurang dari sama dengan 20. Oke, ternyata hasil adalah 4 kali 1 tambah 5 kali 0, 4. Nah, ternyata 4 ini hasilnya lebih kecil dari 20. Kemudian kita cari yang daerahnya di atas si grafik ini. Ya, kita ambil titik yang sama nih, supaya mempermudah. Ya, 0,7, X-nya 0, Y-nya 7. Jadi 4 kali 0 tambah 5 kali 7, 35. Dan ternyata 35 ini lebih besar dari 20. Ya, berarti daerahnya yang bawah itu lebih kecil, yang atas lebih besar. Sekarang kita lihat yang diminta yang mana? Yang lebih kecil. Oh, berarti daerah arsirannya mana? Daerah arsirannya adalah yang bawah, karena dimintanya yang lebih kecil. Kemudian sekarang ini, 5X plus 3Y sama dengan 15. Ya, kita ambil titiknya adalah 0,5, X-nya 0, Y-nya 5, kemudian 3,0, X-nya 3, Y-nya 0. Tarik garis. Nah, ini garisnya ya, ini warna kuning ini. Kemudian kita sama ambil titik uji 1,0 yang ini ya, titik ini kita masukkan ke sini ya. Jadi 5 kali 1 tambah 3 kali 0 hasil adalah 5. Ternyata 5 ini lebih kecil dari 15. Kemudian kita ambil lagi yang di sebelah atasnya si grafik. Nah, ini titiknya 0,7. 0,7 kita substitusi jadi 5 kali 0 tambah 3 kali 7. Hasil 21 dan ternyata 21 ini lebih besar dari 15 ya. Berarti yang daerah sebelah kirinya di bawahnya si garis ini dia lebih kecil, yang di atasnya lebih besar. Sekarang diminta yang mana? Oh, yang lebih besar. Berarti diarsirnya ke atas ya. Nah, daerah arsirannya ke atas. Nah, sekarang kita lihat daerah arsirannya yang mana? Yang paling banyak diarsir. Kita lihat ya. Ingat, fokusnya ini adalah di X dan Y-nya positif, berarti di kuadran 1 yang ini. Ini diarsir sebanyak 1 kali, ini diarsir sebanyak 2 kali, ini diarsir sebanyak 1 kali, ini 2 kali, ini 2 kali, yang ini juga, ini 1 kali. Nah, yang diarsir paling banyak mana? Nah, yang ini nih, yang segitiga kecil ini, ya. Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang ini ya, nih yang kecil ini. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Oke. Ya, itu tadi ya materi penguat dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel untuk mencari daerah himpunan penyelesaiannya. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih kalian sudah menyimaknya dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.